Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan arsitektur kota dengan materi elemen perancangan kota. Ini adalah pembahasan yang kedua, lanjutan dari minggu yang lalu. Di pertemuan sebelumnya, kita membahas elemen perancangan kota menurut Hamid Sirvani. Dari poin 1 sampai 4, tata guna lahan, bentuk dan masa bangunan, sirkulasi dan parkir, dan ruang terbuka. Pada pertemuan kali ini, kita akan lanjutkan dengan membahas elemen perancangan kota tentang area pedestrian atau pejalan kaki, tanda-tanda atau signasi, pendukung kegiatan, dan preservasi perlindungan bangunan. Ya, yang pertama atau poin keempat, area pedestrian. Area pedestrian kita bisa perhatikan ada di pinggiran jalan raya ya. Area ini adalah area yang ditujukan untuk pejalan kaki yang bebas hambatan. Namun ada kalanya pedestrian ini tidak selalu di pinggir jalan, namun memang ada jalan yang dibuat bebas hambatan hanya untuk akses pejalan kaki, seperti gambar ini. Biasanya di area-area yang kota tua yang membutuhkan akses pejalan kaki yang lebih luas dan mengurangi kendaraan bermotor yang melewatinya. Nah, di area pedestrian sistem pedestrian yang baik akan mengurangi keterikatan terhadap kendaraan di kawasan pusat kota. Sehingga dengan demikian akan mengurangi kemacetan karena orang lebih suka berjalan kaki untuk ke fungsi-fungsi bangunan yang akan ditujunya. Yang kedua, mempertinggi kualitas lingkungan melalui sistem perancangan yang manusiawi. Jadi antar bangunan diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu membuat lelah ketika diakses dengan pejalan kaki. Kemudian menciptakan kegiatan pedagang kaki lima yang lebih banyak. Yang terakhir, akhirnya akan membantu kualitas udara di kawasan tersebut. Karena kendaraan bermotor itu mengakibatkan polusi sehingga dengan pengalihan area transportasi menjadi area pedestrian, otomatis akan mengurangi polusi yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor dan akan berdampak kepada kualitas udara di kawasan tersebut. Dengan perencanaan pedestrian yang baik, maka terjadi penurunan penggunaan kendaraan bermotor sehingga dampaknya adalah kualitas udara yang baik di kawasan tersebut, di kawasan perkotaan tersebut. Ini gambaran perencanaan area pedestrian yang menarik ya. Ada atraksi untuk mendapatkan suasana saat melakukan pergerakan baik statis dan dinamis. Ada bangku taman, ada lampu jalan, ada tempat sampah yang rapi dan juga pedagang kaki lima yang teratur dan memberi kesan bersih ya, sehingga suasananya hidup dan manusiawi. Elemen perencanaan kota berikutnya adalah penandaan atau signasi. Ini digunakan untuk penunjuk arah jalan, arah ke suatu kawasan tertentu. Nah, biasanya di area jalan tol ini sangat lengkap ya, sangat banyak untuk mempermudah pengendara mengetahui arah yang ditujunya. Tanda-tanda atau penandaan ini jika didesain dengan baik akan menyumbangkan karakter pada fasad bangunan dan juga menghidupkan street space.
ruang jalan dan memberikan informasi bisnis. Tanda-tanda ini misalnya pada contoh gambar ini ya, ini penanda jalan Malioboro di Yogyakarta, yang diberikan ornamen khas Jawa dan juga ada huruf Jawa. Nah, ini menjadi karakter yang khas dan penanda bahwa kota jalan ini berada di Yogyakarta. Nah, ini juga menjadi eh, daya tarik wisata karena biasanya yang berkunjung ke sini akan berfoto ya di tanda jalan ini. Elemen perencanaan kota berikutnya adalah pendukung kegiatan, support activity. Pendukung kegiatan adalah semua fungsi-fungsi bangunan dan kegiatan yang mendukung ruang publik di suatu kawasan kota. Bentuk dan lokasi dan karakter suatu kawasan yang memiliki ciri khusus akan berpengaruh terhadap fungsi, penggunaan lahan, dan kegiatan. Penciptaan kegiatan pendukung aktivitas ini berkesinambungan antara menyediakan jalan pedestrian atau plaza dengan fungsi utama, yaitu bangunan dan isinya. Dan dalam perencanaannya, penggunaan elemen-elemen kota ditata agar dapat menggerakkan aktivitas di kota tersebut. Misalnya pusat perbelanjaan, taman rekreasi, pusat perkantoran, perpustakaan, dan sebagainya. Pendukung kegiatan ini ditata biasanya berdasarkannya zonasi sehingga peletakan fungsi-fungsi pendukung kegiatan ini tidak menimbulkan kemacetan dan dapat dinikmati oleh warga kotanya. Yang terakhir dari elemen perencanaan kota menurut Hamid Sirfani adalah preservasi atau perlindungan bangunan. Di dalam sebuah kota, preservasi ini harus diarahkan pada perlindungan bangunan dan lingkungan yang ada dan upaya untuk mempertahankan kegiatan yang berlangsung di tempat itu. Preservasi dalam perencanaan kota adalah perlindungan terhadap lingkungan tempat tinggal dan urban place seperti alun-alun, plaza, area perbelanjaan yang ada dan mempunyai ciri khas, seperti halnya perlindungan terhadap bangunan budaya dan bersejarah. Manfaat dari adanya preservasi ini adalah peningkatan nilai lahan secara ekonomis maupun kualitas, kemudian menghindarkan dari pengalihan bentuk dan fungsi karena aspek komersial. Jadi tidak sekedar mengejar ekonomi saja, namun harus dijaga bahwa sejarah juga bagian dari kota, bagian peradaban kota tersebut. Jadi nilai-nilai sejarah, nilai-nilai budaya itu tetap tidak boleh dikalahkan seluruhnya oleh aspek komersial. Sehingga itulah dia yang menjadi identitas sebuah kota, tetap terjaga. Nah, dengan adanya preservasi atau pelindungan bangunan, sebenarnya jika ditata dengan baik, ini dapat menjadi peningkatan pendapatan dari pajak dan retribusi. Contohnya misalnya penataan Kota Tua di Jakarta ya, itu menjadi tempat wisata, objek wisata yang menarik, yang menurut David Poinsett, keberadaan preservasi objek-objek bersejarah itu mempunyai tujuan. Yang pertama untuk pendidikan. Peninggalan objek-objek bersejarah merupakan benda-benda 3 dimensi yang akan memberikan gambaran jelas kepada manusia masa sekarang bagaimana masa lalunya, tidak hanya secara fisik
namun juga suasana dan semangat masa lalunya. Yang kedua, tujuannya rekreasi, yaitu kesenangan tersendiri ketika mengunjungi objek-objek bersejarah karena kita akan mendapat gambaran bagaimana orang-orang terdahulu membentuk lingkungan binaan yang unik dan berbeda dengan kita sekarang. Dan yang ketiga, dapat bertujuan untuk menjadi inspirasi. Patriotisme adalah semangat yang bangkit dan tetap akan berkobar jika kita tetap mempertahankan hubungan kita dengan masa lalu. Siapa kita sebenarnya, bagaimana kita terbentuk sebagai suatu bangsa, dan apa tujuan mulia pendahuluan kita. Karena itu, preservasi objek bersejarah akan membantu untuk tetap mempertahankan konsep-konsep tersebut. Tujuan yang terakhir adalah secara ekonomi. Pada masa kini, objek-objek bersejarah itu bernilai ekonomis, di mana usaha-usaha untuk mempertahankan bangunan lama dan mengganti fungsinya telah menjadi komoditas pariwisata dan perdagangan yang dapat mendatangkan keuntungan. Dalam preservasi ada beberapa istilah yang perlu dipahami terkait dengan konservasi terhadap kawasan atau bangunan cagar budaya. Maka ada tindakan-tindakan khusus yang harus dilakukan pada setiap penanganannya. Antara lain yang pertama adalah konservasi. Konservasi itu adalah semua kegiatan pemeliharaan suatu tempat sedemikian rupa sehingga mempertahankan nilai kulturalnya. Di dalam konservasi ini tidak ada sama sekali yang boleh dirubah, harus dikembalikan seperti ketika dibangun. Yang kedua adalah preservasi, yaitu mempertahankan bahan dan tempat dalam kondisi existing dan memperlambat pelapukan. Jadi upaya perlindungan atau penyelamatan bangunan tersebut. Sebatas itu. Yang ketiga adalah restorasi atau rehabilitasi, yaitu upaya mengembalikan kondisi fisik bangunan seperti sedia kala dengan membuang elemen-elemen tambahan serta memasang kembali elemen-elemen orisinal yang telah hilang tanpa menambah bagian baru. Nah, mungkin di contoh bangunan Balai Kota Medan ya, bangunan aslinya sebenarnya pada bangunan Balai Kota Medan bisa dilihat bagian atas atap ini. Awalnya dibangun dan didesain oleh arsiteknya itu tidak ada bagian atap yang di atas ya. Kemudian ada penambahan di bagian atas. Nah, jika kita bicara tadi untuk melakukan rekonstruksi, maka nanti upaya yang dilakukan adalah menghilangkan bagian atas ini. Namun sepertinya tidak akan di ini ya, karena ternyata bagian yang di atap ini justru bagian yang membuat bangunan ini kemudian menjadi menarik dan ikonik. Kemudian berikutnya adalah adaptasi atau revitalisasi, yaitu adalah segala upaya yang mengubah tempat agar dapat digunakan untuk fungsi yang sesuai. Jadi fungsi yang tadinya berbeda dialihkan fungsi agar dia menjadi lebih berguna lagi. Misalnya pada fungsi balai kota ini, awalnya kan memang bangunan ini adalah pusat administrasi kota Medan, kemudian setelah berganti ini menjadi museum dan sekarang fungsinya menjadi tempat kafe ya, kafe yang terhubung dengan hotel ini. Itu salah satu upaya revitalisasi walaupun tentunya ada kritik ya terhadap upaya revitalisasi ini karena
seharusnya balai kota ini kan adalah bangunan sejarah ya, aset kota yang adalah hak publik untuk bisa menikmati ini secara gratis sebagaimana taman kota yang ada dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Namun upaya revitalisasi di balai kota ini justru menjadikannya eh, sangat privat ya, karena untuk menikmati ruang di dalamnya kita harus mengeluarkan uang yang cukup besar untuk kafenya, dan ini menjadi wilayah hotel. Hotel Aston ini sendiri tidak terkesan menjadi milik umum karena dia berada di pagar hotel ini. Nah, itu salah satu permasalahan kota dan permasalahan perlindungan bangunan sejarah di dalam kota, dan khususnya Kota Medan itu punya banyak permasalahan mengenai perlindungan bangunan-bangunan sejarah ini. Meskipun Medan punya peraturan daerahnya untuk yang dimana di sana sudah ada aturan bagaimana perlindungan dan data-data bangunan sejarah dari kota kita. Demikian pembahasan kita tentang elemen perancangan kota menurut Hamid Sirvani dengan ada 8 elemen yang kita bahas. Sama dengan pertemuan sebelumnya, keempat elemen yang kita bahas pada materi kuliah kali ini dilanjutkan pada tugas kelompok. Carilah potensi dan permasalahan pada kawasan terpilih, yaitu 4 kawasan terpilih ini: Lapangan Merdeka Medan, Lapangan Benteng Medan, Taman Aman Yani Medan, dan Lapangan Merdeka Binjai. Foto atau sketsa yang mendeskripsikan elemen rancang kota menurut Hamid Sirvani pada kawasan tersebut dipresentasikan dalam format PowerPoint, diasistensikan setiap minggu perkuliahan, dan seluruh tugas dikumpulkan pada saat ujian tengah semester. Selamat belajar, selamat melakukan tugas kelompok, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.